Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Dika dari kepoinit.com. Pada kesempatan kali ini, saya akan kembali memberikan sebuah tutorial belajar Termux untuk pemula bagian keempat. Nah, sebelum ke tutorialnya, dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya untuk mendapatkan pemberitahuan jika ada video terbaru dari kami. Nah, dalam video bagian keempat ini, saya akan menjelaskan secara detail tentang paket Git di aplikasi Termux. Seperti cara membuat akun Git ataupun GitHub ya, menyimpan file di GitHub, dan kemudian memasukkan file yang ada di GitHub ke dalam aplikasi Termux dengan menggunakan perintah git clone. Nah, sebenarnya kita bisa menyimpan file ke GitHub melalui Termux dan juga sebaliknya. Tetapi untuk cara tersebut tidak saya sarankan karena saya yakin teman-teman akan sangat bingung jika hanya bermain dengan teks saja. Jadi saya putuskan dalam video ini kita akan menggunakan web browser dalam membuat dan juga menyimpan file di GitHub. Nah, baru kemudian kita masukkan ke aplikasi Termux. Jadi pertama-tama silakan teman-teman buka aplikasi web browser. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Jadi untuk tahap pertama kita akan mendaftar ataupun membuat akun Git ya. Jadi di bagian alamat web kita ketikkan saja github.com. Nah, kita buka. Oke, jika sudah terbuka di sini kita klik tombol sign up. Oke, di sini ada beberapa kolom yang harus kita isi seperti username, alamat email dan juga password. Nah, di kolom pertama kita masukkan username untuk akun GitHub yang akan kita gunakan. Nah, di sini contohnya demo kepoin IT. Oke, dan pastikan di bagian kolomnya terdapat tanda centang berwarna hijau ya. Artinya username ini bisa kita gunakan. Oke, kemudian di kolom kedua kita masukkan alamat email. Oke, dan pastikan kembali di bagian kolomnya terdapat tanda centang ya, seperti ini. Oke, kemudian kita masukkan password. Nah, untuk passwordnya itu minimal 8 karakter, harus berisi huruf besar, angka, dan juga simbol. Nah, contohnya seperti ini. Saya akan membuat password andika123@. Nah, jadi untuk huruf awalnya itu saya buat angka besar ataupun huruf besar. Andika 1, 2, 3, kita sisipin icon add. Kemudian di bagian email preferensi kita centang. Nah, di sini kita verifikasi akun terlebih dahulu, kita klik di bagian tombol terverifikasi. Nah, di sini tugas kita adalah memutar gambar ini agar berdiri dengan sempurna. Jadi untuk mengaturnya itu teman-teman tekan saja icon panah, baik itu panah di kiri ataupun panah di kanan, seperti ini. Oke, jika sudah pas, kita klik tombol selesai. Oke, untuk gambar kedua di sini kita putar lagi. Nah, oke, kita klik tombol selesai. Oke, dan yang terakhir ini gambar ketiga, kita putar lagi. Oke, kita klik tombol selesai. Jika sudah muncul tanda centang berwarna hijau di bagian ini, langsung saja teman-teman klik tombol create account. Nah, kemudian di bagian ini kita pilih saja yang free, jadi kita klik tombol choose free. Nah, seperti ini. Oke, lalu di bagian ini kita diharuskan untuk melakukan verifikasi alamat email. Jadi silakan teman-teman lakukan verifikasi alamat email terlebih dahulu. Oke, di sini sudah ada email dari GitHub ya, kita buka. Kemudian kita klik tombol verifikasi email address. Oke, untuk verifikasi akun GitHub sudah berhasil. Nah, kemudian di bagian ini ya, kita buat sebuah repository. Nah, repository ini bisa dikatakan sebagai folder ya, untuk bahasa simpelnya itu folder. Nah, di sini saya contohkan file pertama.
Dan jangan lupa pastikan di bagian kolomnya itu terdapat tanda centang berwarna hijau. Oke, kemudian di bagian deskripsi bisa dikosongkan. Untuk privasinya itu kita pilih yang publik. Nah, oke, kemudian kita centang di bagian initialize this repository with a readme. Kita centang. Oke, jika sudah selesai, kita klik tombol create repository. Nah, proses pembuatan akun dan juga verifikasi akun GitHub sudah berhasil ya. Dan kemudian di sini kita akan coba mengupload ataupun menyimpan file ke akun GitHub ini. Nah, untuk dapat menyimpan file ke akun GitHub, pertama-tama kita aktifkan dulu mode desktop yang ada di browser. Kita klik ikon titik 3 di pojok kanan atas. Nah, kemudian kita centang di bagian situs desktop. Nah, kemudian kita coba zoom di bagian ini. Untuk pop-up-nya ini kita klik saja di miss. Oke, lalu kita klik tombol upload file. Kemudian kita klik di bagian choose your file. Kita klik. Nah, kita pilih aplikasi file manager yang ada di HP. Oke, untuk filenya itu saya letakkan di bagian kartu memori ya. Kita ke kartu SD, kemudian di folder Git. Nah, di sini ada 3 file yang akan saya coba simpan di akun GitHub, yaitu file 1 berformat TXT, file 2 berformat HTML, dan juga file ketiga berformat PHP. Nah, jadi saya upload untuk file 1 terlebih dahulu. Oke. Kita klik OK. Oke, di sini sudah masuk ya file 1.txt. Kemudian kita upload file kedua, kita klik kembali di bagian tulisan choose your file. Nah, kita pilih file manager. Nah, kita pilih file kedua. Nah, kita klik tombol OK. Oke, untuk kedua file sudah masuk. Nah, kita klik kembali choose your file. Kita pilih file yang ketiga. Nah, kita klik OK. Oke, untuk ketiga file sudah masuk di sini ya, file 1, file 2, dan juga file 3. Nah, jika sudah selesai di bagian ini, kita klik saja tombol commit change. Kita klik. Nah, kita tunggu saja proses upload hingga selesai. Oke, dan sekarang teman-teman sudah bisa melihat ya. Di sini ada 4 file. Yang pertama itu file 1, file 2, dan juga file 3. Nah, untuk file readme ini merupakan file default yang ada di akun GitHub. Jadi jika teman-teman ingin menghapus file readme ini juga tidak masalah. Oke, untuk proses menyimpan file ataupun mengupload file ke akun GitHub sudah selesai. Selanjutnya di sini kita akan coba memasukkan keempat file ini ke aplikasi Termux. Nah, caranya silakan teman-teman klik di bagian tombol clone or download di bagian sini ya. Kita klik. Nah, kemudian kita salin alamat yang ada di sini. Kemudian kita salin. Oke, selanjutnya kita buka aplikasi Termux. Nah, perlu teman-teman perhatikan bahwasannya jika teman-teman ingin mengambil sebuah kode ataupun file dari GitHub, pastikan di aplikasi Termux teman-teman sudah terinstall paket Git. Nah, cara mengeceknya itu seperti ini. Teman-teman ketikkan saja Git, strip 2 kali, version, kemudian enter. Nah, jika di sini terdapat tulisan Git version, berarti di aplikasi Termux teman-teman sudah terinstall paket Git. Nah, jika memang belum, silakan teman-teman install terlebih dahulu dengan cara mengetikkan pkg install Git. Kemudian silakan teman-teman enter. Nah, di sini saya sudah menginstal paket Git, jadi tidak perlu saya jalankan lagi. Oke, untuk memasukkan file yang ada di akun GitHub ke aplikasi Termux, teman-teman ketikkan saja Git,
clone, kemudian kita pastekan alamat yang baru saja kita salin. Kita paste. Nah, alamatnya itu seperti ini, https://github.com/demo-kepoinit/filepertama.git. Nah, di sini silakan teman-teman perhatikan, di sini ada tulisan demo kepoinit. Nah, ini merupakan username dari akun GitHub, sedangkan file pertama ini merupakan folder yang ada di akun demo kepoinit. Oke, jadi cara kerjanya itu sama seperti folder. Oke, setelah itu kita tekan saja tombol enter. Nah, untuk proses download sudah selesai di sini ya. Kemudian kita cek apakah file yang ada di akun GitHub sudah berhasil kita masukkan ke aplikasi Termux dengan cara mengetikkan perintah ls kemudian enter. Nah, dan di sini teman-teman bisa melihat terdapat sebuah folder yang bernama file pertama. Nah, jadi setiap folder yang ada di aplikasi Termux akan berwarna ungu seperti ini. Oke, kita coba buka folder file pertama ini dengan cara mengetikkan cd, kemudian diikuti dengan nama folder yaitu file pertama, kemudian enter. Nah, kita sudah masuk ke dalam folder file pertama. Kemudian kita coba cek ada file apa saja di dalam folder file pertama ini. Kita jalankan kembali perintah ls, kemudian enter. Nah, dan sekarang teman-teman bisa melihat di dalam folder file pertama ini terdapat 4 file. Yang pertama itu file kedua .html, file 1.txt, file 3.php, dan juga readme.md. Nah, keempat file ini merupakan file yang ada di GitHub. Nah, yang ini ya. Jadi kita sudah berhasil memasukkannya ke aplikasi Termux. Oke, mungkin sekian saja video tutorial belajar Termux untuk pemula bagian keempat. Semoga bermanfaat. Jika teman-teman menyukainya, silahkan like. Kalau nggak suka, dislike aja nggak apa-apa. Saya Dika dari kepoinit.com. Sampai jumpa di video belajar Termux untuk pemula bagian kelima.